Dalam 3 tahun terakhir, game daring mampu mengubah permainan menjadi industri bernilai besar di dunia. Indonesia memiliki potensi besar industri gaming. Dengan populasi penduduk per September 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 270,2 juta jiwa. Indonesia menjadi pasar terbesar industri gaming. Pada tahun 2019 saja, industri gaming mampu menghasilkan 1,1 miliar dolar Amerika Serikat di Indonesia dan mengalami pertumbuhan 8 hingga 9% per tahun. Menurut Newzoo, untuk e-sport secara global itu di angka sekitar 1 miliar US dollar secara global. Tetapi menurut Newzoo lagi, untuk di Indonesia sendiri, e-sports beserta ekosistemnya semua, termasuk game online semuanya, itu di angka 941 juta US dollar. Ini angka yang cukup gede. Kembali lagi tadi pertanyaannya, apa sih sumbangsinya ke negara? Nah, ketika e-sports ini begitu pesat, begitu maju, banyak sekali pro team. Pro team ini kan mereka juga memiliki valuasi. Valuasi ini akan mendatangkan pendanaan dari luar negeri masuk untuk membuat mereka menjadi lebih besar. Bukan hanya dari sisi prestasi, tetapi juga dari sisi talent management. Pro team ini memiliki banyak sekali ambasadornya, player-playernya. Mereka bisa doing coaching klinik segala macam. Nah ini kan semua dan termasuk endorsing kan. Jadi endorse produk orang segala macam. Nextnya adalah apa? Sponsorship. Nextnya lagi apa? Media rights. Media rights ini nggak bisa dipandang kecil loh. Gede sekali. Nextnya lagi apa? Live streaming. Live streaming ini kemarin Januari ini kan barusan ada 2 event turnamen dunia. Salah satunya ada di Singapura dan ada di Dubai. Dan itu membuat rekor peak view terbesar dalam sejarah, 3 juta lebih. Dan justru ketika itu adalah pertandingannya adalah tim Indonesia lagi berlaga dengan tim lain. Jadi potensinya kita ini sebagai penduduk nomor 4 terbesar di dunia ini sangat besar sekali dalam peranan di Dalam perkembangannya, industri game daring melibatkan banyak pihak, mulai dari pengembang game, penerbit, organisasi game daring dan e-sport, investor, pengiklan, pemain profesional, hingga pemerintah. Saat ini, menurut Newzoo, sebuah perusahaan global yang memiliki basis data lengkap tentang industri gaming dan e-sport, jumlah pemain gaming atau gamers di Indonesia pada tahun 2020 diprediksi mencapai 100 juta orang. Menjadikan Indonesia dengan pemain terbanyak nomor 1 se-Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki basis besar penggemar setia e-sport. Pada tahun 2018, sebanyak 6,6 miliar jam dihabiskan orang menonton konten video e-sport. Jumlah itu meningkat pesat. Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 berlangsung, jumlah penonton e-sport menembus hingga 7,46 miliar di semua platform streaming langsung. Antara lain, kanal YouTube gaming tumbuh pesat dengan jumlah 156 juta jam, dan kanal Facebook gaming mencapai 1 miliar jam tontonan. Potensi besar industri gaming ini turut dilirik oleh pengembang game lokal asal Indonesia seperti Agate, perusahaan pengembang permainan video berbasis di Bandung, Jawa Barat. Agate itu berdiri tahun 2009. Itu kita punya 18 co-founder. Di antaranya itu setengahnya background itunya art, setengahnya lagi itu programmer. Nah, dari awalnya itu para founder kita tuh bikin game itu cuma untuk hobi doang, senang-senang doang, terus ngumpul banyak-banyak, ternyata kayaknya seru ya kalau misalnya kita bikin company nih untuk game, karena
industri game lokal waktu tahun 2009 itu belum terlalu belum terlalu besar di Indonesia gitu. Jadi mungkin Agate adalah mungkin salah satu pionirnya untuk di industri game. Jadi kalau dari Agate sendiri kita itu sudah ada kurang lebih 200-an game yang udah kita rilis dari berbagai platform. Itu dari tahun 2009 ya sampai sekarang itu udah ada 200-an lebih, dan kebanyakan game kita itu ada yang dari Flash, ada yang juga kita pernah ship rilis juga di PS4, ada juga di Steam, dan Nintendo Switch juga. Nah itu adalah salah satu game yang mungkin bisa kita highlight, itu nama gamenya itu Valtrian Arc. Itu kemarin, baru awal tahun kemarin kita rilis di Southeast Asia, ada bahasa Sundanya juga di situ. Dan itu mungkin salah satu game lokal yang kita kerjasama juga dengan publisher di luar negeri, namanya P-Cube. Kalau bisnis dari perkembangan game di Indonesia, jadi gini, industri game itu kan perkembangannya pesat banget. Jadi di Indonesia sendiri sekarang itu udah ada kurang lebih, saya kurang tahu angka pastinya, cuman ada 200-an game developer di seluruh Indonesia. Dan di Indonesia sendiri itu kita masih ibaratnya terjajah oleh game-game kompetitor kita yang datang dari luar. Revenue total dari industri game itu globally itu sekitar $50 billion, 120 billion dollar, dan untuk game lokal sendiri kita dapat kurang lebih 50 billion dollar dari lokal ya, industri game di Indonesia. Nah, tapi industri game developer lokal itu cuma dapat kurang lebih 0,0004% revenue dari total 50 billion dollar gitu. Tapi dari total segitu aja kita bisa dapat, Agate bisa sebesar sekarang, dan industri game developer lokal di Indonesia itu sudah banyak banget game-game yang rilis oleh teman-teman developer lokal lain juga. Kita disupport banget oleh pemerintah, di mana kemarin kita, mungkin beberapa tahun kebelakang ini kita disupport dengan adanya Game Prime, di mana kita akhirnya bisa punya wadah showcase untuk game-game developer lokal, nge-showcase gamenya itu game apa aja yang keluar segala macam, ngerilis gamenya gitu kan. Terus kita juga di support kalau kita mau pergi ke luar negeri untuk ngadirin event-event gitu, disupport oleh Kemenparekraf dan juga AGI. Untuk mempercepat pertumbuhan industri gaming lokal, pengembang dan penerbit video game asal Indonesia terhimpun di bawah naungan Asosiasi Game Indonesia atau AGI. Jadi Asosiasi Games Indonesia atau AGI ini berperan sebagai jembatan sih untuk para developer lokal dengan para publisher dan juga para publisher itu baik itu lokal maupun internasional ya, dan juga dengan pemerintah. Jadi kita bantu misalnya bagian regulasi dengan pemerintah, kita ngelakuin advokasi dan audiensi misalnya, karena kan peraturan-peraturan juga penting ya untuk diterapkan di Indonesia. Terus juga gimana kita bisa support nih para developer game lokal untuk bisa go to market, gimana kita bisa networking nih. Kadang-kadang kan ada ini studio yang dia fokusnya di bagian programmer aja, ada yang fokusnya di bagian artis atau grafis gitu ya, dan juga ada yang game design. Gimana kita bisa mix and match itu. Selain itu juga kita juga bantu beberapa universitas untuk ya kayak pembuatan kurikulum, ngelakuin kelas, guest lecture gitu ya, untuk pengembangan talent game industry di Indonesia. Kalau revenue-nya gede banget ya. Jadi revenue kita mungkin sekarang di atas 1 billion US dollar lah untuk semua ya revenue ya. Walaupun itu masih didominasi oleh game-game global ya, bukan game Indonesia. Tapi dari jumlah game-game yang kita hasilkan gitu ya, sekarang tuh udah melebihi dari 400 game. Jadi ada 2 platform yang banyak developer lokal tuh buat untuk mobile games dan juga untuk Steam atau PC. Bahkan ada yang beberapa yang meraih penghargaan game internasional ya. Kayak contohnya tuh ada salah satu game namanya Coffee Talk dari Toge yang bisa dapat recognition di hampir media-media luar gitu ya, ngasih appraisal, ada Polygon, ada Kotaku gitu ya, yang media game besar memuji dari Coffee Talk ini. Dan ada juga misalnya dari segi sales ada Agate yang bisa menghasilkan revenue game yang dia buat untuk PC dan PS4 itu lebih dari $1 juta gitu. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat mendukung perkembangan industri gaming Indonesia.
pada tahun 2020, Kemenparekraf mengadakan Baparekraf Game Prime 2020 online bekerja sama dengan Asosiasi Game Indonesia dan ggwp.id, sebuah portal turnamen e-sport, sebagai bentuk upaya mendukung perkembangan dan pertumbuhan game di tanah air. Di pasar game lokal ini game yang dimainkan masih lebih banyak game-game asing. Hanya sangat sedikit game lokal yang bisa digunakan atau dimainkan oleh orang Indonesia. Nah, ini PR bagi kita. Untuk e-sport juga itu masih sangat terbatas game-game lokal yang bisa untuk dikonsumsi untuk e-sport. Jadi kita menggunakan misalnya ada kejuaraan e-sport, tapi gamenya masih game asing. Nah, ini PR bagi kita dan juga bukan hanya untuk pemerintah, untuk komunitas dan industri game, untuk bagaimana kita bahu-membahu mengembangkan game-game yang bisa dimainkan untuk e-sport. Nah, ini kita banyak program yang kita kerjakan bersama Asosiasi Game Indonesia atau AGI. Kita punya Gelora, game lokal kreatif, di mana kita baru mulai di tahun 2020. Kita menggunakan Gelora sebagai media untuk campaign terkait dengan bagaimana mengatasi penyebaran COVID dengan cara yang entertaining tapi juga edukatif. Jadi kita nggak menggurui, tapi kita menghimbau dengan mereka secara tidak sadar mengikuti protokol kesehatan yang kita sisipkan di dalam game-game yang interaktif. Itu kita baru mulai tahun 2020. Industri game daring turut melahirkan profesi baru. Lainnya yakni konten kreator game, gamecaster, dan tentunya pemain game daring yang tergabung dalam tim e-sport profesional. Tidak hanya berhasil menorehkan prestasi hingga kejuaraan tingkat internasional, tim profesional e-sport juga mampu mendongkrak nilai ekonomi industri gaming di Indonesia.